sebelum peristiwa ini, pada antara Mei sampai Oktober ada aliran dana 3 miliar untuk urusan pengesahan badan hukum yang menjadi kewenangan dari Kemenhukam. Pengesahan badan hukum hanya membutuhkan pembayaran PNBP. Jadi kita mau katakan, dalam kerangka kekuasaan itu tidak selalu linear dengan konstitusi dan diatur lebih detail di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang KKN dan Undang-Undang Korupsi, dikatakan penyelenggara negara tidak boleh menguntungkan kroninya dengan merugikan orang lain. Yaitu yang kedua, di dalam Undang-Undang Korupsi, seorang penyelenggara tidak boleh meminta sesuatu. Yang ini yang terjadi, meminta, yang dalam konsep Undang-Undang Korupsi bisa disebut pemerasan dalam jabatan. Ya? Jadi ketika itu dilaporkan, maka ada kekuasaan yang sedang kita koreksi. Ya, apa yang terjadi? Saudara YAR yang tidak dilaporkan melaporkan saya. Itu kriminalisasi. Kecuali saudara Wamen EOSH melaporkan saya. Ya. Karena saya tidak pernah menyebutkan saudara YAR melakukan tindak pidana korupsi, kecuali, ya, tindakan pertanyaan Anda ketiga yang saya jawab, ya, laporkan ke polisi. Kami akan melaporkan saudara YAR TPPU di Mabes Polri. Terjawab pertanyaan saudara, ya. Jadi yang ketiga, masyarakat sipil dalam konsep kekuasaan yang menyimpang harus menggunakan upaya dan caranya sendiri mengontrol kekuasaan. Caranya dengan suara di publik. Pertanyaan saudara bagus, sehingga membuka ruang buat saya menjelaskan. Ketika saya di KPK diminta untuk tidak bersuara di publik, saya bilang itu mekanisme yang digunakan oleh saya sebagai aktivis civil society mengawal kepentingan penegakan hukum. Saya juga menyebutkan bahwa ada catatan-catatan kinerja KPK yang menjadi perhatian. Suara publik harus mengawal. Ya, saya mau sebutkan. Ya, saya sebutkan nggak? Biar saudara tahu. KPK telah mengajukan tuntutan dan berhasil terhadap satu kasus terkait PT John Lynn Baratama yang diduga memerintahkan konsultan pajaknya menyuap pejabat pajak yang disebut Angin Prayitno 3,5 juta US dollar, ya, untuk menurunkan pajak hanya untuk membayar katakanlah 10 miliar. Dua-duanya penyuap yang disuap ini kemudian dihukum oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi yang menyuruhnya tidak. Itu yang saya pertanyakan dalam rilis IPW, ya. Oleh karena itu mekanisme pengawasan oleh publik adalah sesuatu yang sah dan legal, bukan satu pengiringan. Kami mempertanyakan, mengapa direksi PT John Lynn Baratama tidak dipidana? Kasus Gasalba dan Hakim Agung Dimyati itu lebih sulit sebetulnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.